Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nini Maulia Hamidah. On this occasion, I will present a presentation about the chapter 2 of the journal that our groups has created. That is, the use of Google Classroom of support students' English learning. And next, I will present about the definition Google Classroom. According to Bell 2017, Google Classroom is a tool that facilitates students and teachers collaboration. Also, the teacher can make and distribute assignments for students in an online classroom for free. And second, according to Nagale 2017, Google Classroom is teachers that make effective lessons that are student-centered, interactive, and memorable to Google Classroom, as it offers easy-to-use learning tools for students of all categories to work together. And the last, according to Satar and Akchan 2018, that is, its terms of learning English as foreign language using asynchronous communication platforms like Google Classroom suggest less pressure so that it encourages more participation, more collaboration, more confidence. Jadi, poin pertama yang saya bahas tadi itu adalah definisi. Definisi menurut Satar dan Aksan 2018. Jadi dalam hal belajar bahasa Inggris, sebagai bahasa Inggris itu menggunakan platform komunikasi asinkron seperti Google Classroom ini menunjukkan adanya tekanan yang lebih sedikit sehingga mendorong lebih banyak partisipasi, kolaborasi maupun juga percaya diri. Google Classroom atau Google Class diperkenalkan hampir 4 tahun lalu yang telah berkembang pesat sejak saat itu. Google Classroom ini memperkuat sumber daya pendidikannya dan hasilnya lebih dari setengah siswa dari kurikulum 2012 ini setidaknya menghasilkan satu produk di dalam kelasnya. Google Class atau Google Classroom juga ini dianggap sebagai salah satu platform terbaik yang ada meningkatkan alur kerja guru. Ini menyediakan sekumpulan fitur canggih yang menjadikan alat yang ideal untuk digunakan dengan siswa. Google Classroom ini juga membantu pengajar untuk menghemat waktu, menjaga kelas tetap teratur, dan juga meningkatkan komunikasi dengan siswa. Di dalam Google Classroom ini juga tersedia beberapa fitur seperti Google aplikasi untuk belajar, terus juga rangkaian gratis alat produktivitas termasuk Gmail, Drive, dan juga beberapa dokumen. Lalu menurut Bell 2017, Google Classroom ini merupakan alat yang memfasilitasi kolaborasi siswa dan guru. Selain itu, pengajar juga dapat mendistribusikan tugas untuk siswa di kelas online secara gratis. Itu juga mempermudah guru untuk membangun kelompok untuk membagi tugas dan juga pengumuman. Google Classroom ini juga menjadi platform yang membuat peserta didiknya menjadi lebih aktif. Google Classroom ini merupakan sistem manajemen kursus atau CMS yang berbasis web yang menyediakan berbagai tempat untuk menyampaikan instruksi dan juga proses pembelajaran di mana siswa memperoleh pendidikannya melalui komunikasi, interaksi maupun diskusi. Lalu platform ini juga berguna bagi guru untuk menyampaikan bahan ajar mereka. Mereka dapat menugaskan siswa untuk mengupload pekerjaannya ataupun lainnya. Lalu selanjutnya, menurut Nagale itu mengatakan kalau guru dapat membuat pelajaran yang efektif berpusat pada siswa, interaktif dan berkesan melalui Google Classroom karena menawarkan beberapa alat pembelajaran yang mudah digunakan untuk siswa dari semua kategori. Lalu Google Classroom juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang baru bagi siswa. Para siswa dan pendidik tidak akan melihat satu sama lain secara langsung, jadi memicu siswa itu lebih banyak bertanya tentang pelajaran yang diperoleh dari aplikasi tersebut. Mereka juga dapat berdiskusi maupun tanya jawab dari teman mereka juga. Lalu guru itu akan mengontrol pertanyaan dan jawaban dari siswa. Artinya, ketika siswa sudah keluar jalur, pendidik akan mengarahkan kembali ke jalur yang benar. Sudah jelas bahwa dengan penerapan Google Classroom
dalam pelajaran bahasa Inggris ini memiliki banyak ruang dan waktu yang bekerja sama dengan basis kecepatan asinkron. Lalu sebuah penelitian bahwa Google Classroom ini merupakan aplikasi yang sesuai untuk ILMS karena sudah ditautkan ke sistem semua sekolah maupun universitas dan tampaknya memenuhi permintaan siswa untuk antarmuka yang lebih sederhana sehingga memungkinkan lebih banyak interaksi. Lalu siswa hanya perlu memiliki kode kelas dari guru maupun dosennya. Kemudian dengan kode tersebut kita dapat membuka Google Classroom dengan cara gabung kelas lalu menuliskan kode yang tadi telah diberikan oleh guru tersebut dan terakhir klik enter atau OK. Setelah itu kita akan berhasil terdaftar di kelas tersebut. Selain itu, pendidik dan siswa juga dapat berinteraksi secara aktif di dalam aplikasi. Google Classroom ini memiliki fitur yang memungkinkan pelajar dan siswanya itu berkomunikasi dalam kelompok maupun secara pribadi untuk setiap tugas yang diposting oleh guru atau dosen. And next, the methods. Metode yang saya ambil itu adalah dari jurnal dari Azhari Yunus dan Syafi'i, Iftikhar, dan dari Salam. And next, theoretical framework. And the first, dependent variable English learning. And second, independent variable Google Classrooms. And the last, relationship on its dependent variable and independent variable. That is, Google Classroom is a technology that can support the English learning system. And this is my theoretical framework from our journal. A student learning English, supermedia. Jadi dibagi menjadi 3, itu ada Google Classroom to support students English learning. And second, the student interest in using Google Classroom application in English learning. And last, the students' learning outcomes in English learning using Google Classroom. Sorry, this is kepotong. Saya rasa ini penjelasan saya tentang chapter 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.